enjoy saja. Apapun yang saya alami, apapun yang sedang terjadi sama diri saya, ya saya buat bahagia. Yang namanya kebahagiaan itu sebenarnya kita yang buat, Bukan dari uang. bukan dari uang, walaupun uang itu utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah kita berdua juga dalam keadaan yang sehat. Amin. Semoga saja kita selalu diberi kekuatan untuk selalu melakukan ibadah-ibadah di bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan. Gimana Mas? Jenengan hari tadi gimana kegiatannya? Kegiatannya ya seperti biasa Mas, mengikuti aku. Alhamdulillah. Kalau untuk nantinya masalah kegiatan itu ya seperti itulah kegiatannya. Tapi kalau masalah kehidupan tidak terasa ya Mas. Iya. Semakin jauh semakin tambah tahu, semakin tambah umur. Iya. Kadang Umur bukan bertambah tapi sebetulnya berkurang. jatah urip nang dunia kowe berkurang, teman-teman. Saya itu sudah ubanan Mas. Udah ubanan. Oh, aku malah nesake. Ya Allah. Belum bisa gini Mas. Maksudnya ini cuma mudah rasa artinya gini. Umur sudah tua, sudah nggak menginjak lagi, sudah sampai 50 tahun. Sudah 5 tahun. Tapi bagaimana ya Allah belum bisa memberikan yang terbaik kepada keluarga. Itu yang saya kadang-kadang kalau malam berpikir merenung, ya Allah, kapan saya bisa berbuat yang bisa menyenangkan kepada keluarga, terutama anak dan istri saya. Karena apa? Begini Mas, setiap manusia pasti mengharapkan apa? Keharmonisan, itu sudah pasti. Kedua, ketenangan hidup itu iya. Terus ketiganya mengharapkan kesejahteraan, tercukupilah artinya seperti itu. Kalau kemewahan mungkin jauh dari apa yang kita harapkan. Oh ya teman-teman, minta maaf Mas Toslim, bagi yang baru pertama melihat video ini, channel ini Carla Channel, tolong bantu dengan cara subscribe, share. Insya Allah saya dan mas saya ini membuat konten bermanfaat lah, insya Allah bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk membantu atau berbagi ilmu yang mungkin teman-teman sekalian belum pernah mendengar ataupun sudah pernah mendengar, ya alhamdulillah bisa menambah wawasan. Oke, kembali lagi tadi Ya. Gimana Mas? Jadi kalau masalah kemewahan jauh ya dari angan-angan kita, karena kita seperti ini ya paling bisa itu membahagiakan dengan yang kecil. Artinya kecil itu gimana sih Mas? Ibaratnya ya kita harus menerima pandum. Artinya menerima pandum ya umpamanya dalam sehari ini kita bisa makan ya alhamdulillah lah, kan gitu intinya. Iya, memang saya pun belajar untuk seperti itu, tidak dalam waktu yang sedikit, bertahun-tahun seperti itu. Ya karena gini Mas, Karena kita ngobrol santai. Kalau untuk saya sendiri Mas, apa ya, jadi saya mempunyai keinginan, saya kejar keinginan itu sampai
istilahnya lelah, nggak terkejar apa yang jadi keinginan saya. Itu berkali-kali saya melakukan seperti itu, istilahnya apa ya, bangkit dari keterpurukan, kembali lagi semangat, bangkit lagi, kembali lagi semangat, ya seperti itu ya. Sering jatuh bangun tapi ya setiap manusia saya yakin lah banyak sekali yang punya keinginan, entah itu untuk keluarga, entah itu untuk teman, entah itu untuk saudara. Tapi ya itu kadang memang kalau belum mendapatkan hidayah, bagaimana Allah nanti memperlakukan, istilahnya mengatur kita harus seperti apa, itu memang itu sih Mas. Tapi semua itu merasakan Mas, artinya saya sendiri juga merasakan bagaimana ingin membuat istri anak itu senang, artinya bisa, maksudnya begini, bisa anak istri itu memberi suatu kata-kata yang manis, dalam arti kata manis ya, terima kasih suamiku, nah gitu loh, umpama seperti itu, terima kasih suamiku. Terus si anak juga bisa mengucapkan yang manis juga, terima kasih bapakku atau ayahku telah memberikan yang terbaik. Itu kata-kata itu jauh belum saya dengarkan gitu loh, karena mungkin belum sampai saya. Tapi kalau kita kembali lagi ya Mas, kehidupan ini kita jangan melihat ke atas. Betul. Kita melihat ke bawah. Artinya apa? Kalau kita masih punya makan dalam satu hari 3 kali sehari saja ya, itu sudah alhamdulillah. Betul. Apalagi di zaman sekarang, apa-apa serba sulit, cari uang sulit, cari pekerjaan pun sulit. Nah, kita melihat di bawah kita, ya kan? Di bawah kita melihat, ya Allah, kalau saya masih makan, alhamdulillah. Mungkin di bawah kita ada yang saat ini belum makan. Sebenarnya bukan ada Mas, tapi malahan banyak sekali kalau kita mau istilahnya apa, metani. Lah, makanya seperti ini Mas. Ini sih hanya sekedar umpamanya kan nggak ada salahnya kan, umpama seandainya. Kalau orang sudah kaya, ya kan, sudah bisa naik pesawat, dia itu sudah alhamdulillah, ya Allah saya sudah bisa naik pesawat, di bawah saya cuman naik mobil, itu sudah alhamdulillah. Tuh, itu rasa syukurnya. Yang kedua, turun lagi. Bagi yang sudah punya mobil, ya kan, dia harus mengucap alhamdulillah saya bisa naik mobil. Coba kita lihat ke bawah, masih naik sepeda motor, kan begitu. Terus begitu juga ke bawah lagi, alhamdulillah saya bisa naik sepeda motor. Coba kita lihat lagi, masih ada yang bawa sepeda ontel. Nah itu, begitu juga ke bawah lagi, alhamdulillah bisa naik sepeda ontel. Lihat ke bawah lagi, itu jalan kaki, kan gitu terusnya. Jalan kaki pun seperti ya, itu. alhamdulillah kita jalan kaki, alhamdulillah kita masih bisa diberikan untuk jalan kaki. Kita lihat ada yang lumpuh, ada yang nggak bisa jalan kaki, gitu kan. Begitu juga, itu juga alhamdulillah yang masih dalam tahap itu. Alhamdulillah saya walaupun masih dalam kursi roda itu masih bisa bernafas. Coba kita lihat itu yang sudah terbaring lemas. Begitu juga yang berbaring lemas, itu sudah alhamdulillah, masih alhamdulillah. Alhamdulillah walaupun seperti ini saya masih diberi kesempatan untuk hidup. Coba yang itu sudah tiada. Tuh, itu sebetulnya, itu sebenarnya kita resapi. Benar ya Allah, kalau melihat seperti itu kita harus bersyukur masih punya kesempatan untuk bekerja, beraktivitas. Begini Mas, yang namanya dinamika kehidupan itu ya memang luar biasa. Itu kan hubungannya dengan tatanan kebahagiaan orang per orang itu beda-beda.
mungkin kalau saya sih enjoy saja, apapun yang saya alami, apapun yang sedang terjadi sama diri saya, ya saya buat bahagia karena saya pun melihat orang lain seperti itu. Seperti inilah kayak kemarin saya kan ada kakaknya datang dari Jakarta. Nah, terus kemarin yang ke tempat jalan itu, Oh iya. dia kan ya mungkin karena Nah, itu kerjanya apa sih Mas? dia itu kerjanya di ini tukang masak apa jenenge? Oh koki. Ya. Tapi chef ya. Chef merah. Dulu itu dia juga kerja sama saya di pabrik elektronik. Lama juga saya setahun atau 2 tahun. Nah itu yang diceritakan dia sama saya itu sebenarnya masalah sepele. Jadi yang namanya tatanan kebahagiaan, dia itu melihat jenengan itu bahagia karena apa? Ya karena melihat istilahnya ya apa ya, minta maaf, keharmonisan hubungan antara keluarga. Nah pada saat itu kan dia kan lagi apa ya istilahnya ya ngomong hubungannya dengan istrinya pun baik, cuman ya kalau mungkin lagi dalam keadaan sakit kan bisa membawa suasana yang lain, yang tadinya riang gembira karena merasakan sakit, jadi istilahnya entah itu apa jenuh melihat suaminya, apa kurang senang atau gimana lagi. Nah, itu roda kehidupan itu kan bisa membuat orang itu berubah. Tapi gini Mas, saya kadang-kadang berpikir seperti ini. Apakah kebahagiaan itu, maksudnya kebahagiaan itu dinilai dari ukuran uang atau gimana gitu loh? Saya itu kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau setelah saya mendalami seberapa tahun, mungkin baru sedikit ini saya ngomong. Yang namanya kebahagiaan itu sebenarnya kita yang buat, Bukan dari uang. bukan dari uang, walaupun uang itu utama. Karena kebahagiaan itu kan ada, menurut saya kan ada 2 Mas. Jadi kebahagiaan yang berhubungan dengan diri sendiri, kebahagiaan yang berhubungan diri sendiri dengan orang lain. Gitu. Mungkin karena hubungan dengan orang lain ya mungkin uang itu salah satunya, itu istilahnya apa ya, memberikan pengaruh yang besar. Ya, siapa bilang sih, terus siapa yang istilahnya nggak senang kalau dikasih uang, ya seperti itulah contohnya. Tapi saya sendiri merasakan seperti ini. Itu dalam keluarga saya loh ya, saya sendiri. Itu kadang-kadang dalam benak hati saya, ya Allah, ini kebahagiaanku apa karena kurang uang atau seperti itu. Tapi kalau melihat dari sisi finansial memang ya seperti itu, masih jauh, artinya Ibaratnya cukup, iya, sebatas cukup buat makan lah. Tapi kalau saya melihat di bawah, artinya pasti itu masih ada yang di bawah saya. Artinya dikala saya makan, pasti ada yang belum makan. Dikala saya minum, pasti ada yang kehausan, kan seperti itu. Tapi itu semua sudah saya ya istilahnya berdoalah, maksudnya sudah alhamdulillah, bersyukur kepada Allah bisa, artinya istri dan anak itu nggak sampai tidak makan, ini seperti itu kebahagiaan saya seperti itu. Iya betul ya, itulah Mas yang namanya tatanan kebahagiaan tiap orang itu memang beda-beda. Cuman ya kita sendiri pun kan bisa melihat. Jadi
bahagianya saya bagaimana, bahagianya jenengan bagaimana, bahagia teman-teman juga Ya, bagaimana. betul, teman-teman juga. Cuman kalau orang Jawa bilang kan sawang sinawang. Nah, Sawang sinawang. wang sinawang. Wang sinawang. Jadi hanya saling mengkoreksi, saling melihat. Mungkin saya melihat Mas, senang, bahagia, nggak punya beban. Tapi di sisi lain juga orang itu juga melihat, wah itu orang senang ya, pakai mobil mewah, Mercy, pakai BMW, pakai pesawat. Tapi kita tidak tahu dia itu keadaannya seperti apa. Kan seperti karena hanya nyawang, hanya melihat seperti itu, melihat casingnya, melihat luarnya kan, seperti itu. Begitu juga kadang-kadang saya melihat orang pengusaha, alhamdulillah dia sukses, bahagia, mobilnya banyak. Tapi ya walau alam dalam hatinya dia saya nggak tahu apa dia dalam kebahagiaan atau tidak. Nah makanya saya hanya mengatakan kebahagiaan individu. Artinya individu saya sendiri. Bahagia saya ya alhamdulillah, istilahnya anak istri zaman sekarang masih bisa makan gitu. Oh ya teman-teman yang bahagia tolong komen ya di bawah biar saya tahu siapa yang sudah bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu kan apa ya? Ini kita bahagia kan? Lah bahagia itu bisa ketawa. Nah itu. Bisa ketawa. Soalnya orang membuat orang ketawa itu susah. Iya, Betul, betul. Mas. Ya mungkin ya seperti itu. Jadi bahagia itu bukan berarti orang gila bahagia, no. Ya kan? Ketawa Tapi terus kalau kita. dilihat orang gila itu ya bahagia, Mas. Ya kan Karena ketawa dia terus, ketawa. nggak ada susahnya. Nggak ada susahnya. Tapi kan kita bukan orang gila, ya kan? Iya, Nah, kita itu masih normal, artinya alhamdulillah. saya ingin kebahagiaannya itu. Mungkin teman-teman yang sudah sukses, sudah bahagia, nanti komen. Kalau saya bahagia saya itu Alhamdulillah saya bahagia teman-teman. bahagia bagaimana bisa ketawa. Nah, karena mungkin dengan ketawa kita bisa bahagia mungkin. Karena ketawa itu sebetulnya sederhana, Mas, ketawa. Cuman susah sekali orang bisa ketawa. Karena apa? Begitu banyak keinginan yang belum terwujud. Iya. Itu sebenarnya itu Nah, itu yang membuat orang jadi lupa atau nggak pernah tertawa atau susah kan ya karena itu. tapi Wah, jangan ada sesuatu keinginan yang belum terwujud, makanya mau ketawa itu segan. jangan salah jangan salah apa namanya ketawa itu boleh kok, ketawa boleh, dan itu juga dianjurkan. Karena apa? Kalau kita ketawa itu fresh, alhamdulillah ya, saya hari ini bisa makan enak ya walaupun pakai tempe tahu kan gitu, intinya seperti itu. Jadi kita alhamdulillah bisa ketawa sama istri, sama ketawa sama anak, itu juga sumber kebahagiaan juga. Kan kadang-kadang ada di keluarga itu saling jabrut. Mengerti nggak jabrut? Jabrut itu saling, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya, cemberut apa ya? jabrut. Jadi si istri yang jabrut kepada suami jabrut kepada anaknya gitu. Jadi nggak ada ketawa lah, ada sukanya lah. Oh ya, saya mau menginformasikan lagi gini, Mas. Ya mungkin ada teman-teman yang apa butuh bulu perindu. Iya, benar. Masih ada, tinggal kontak aja. Enggak gini, Mas, bulu perindu sorry teman-teman, sorry maaf, bulu perindu itu bukan hanya untuk laki-laki. Oh gitu. Iya, Laki-laki perempuan boleh. laki-laki perempuan itu bisa. Waria. Ya boleh juga. Jadi jangan sampai wah itu bulu perindu buat hanya laki-laki, bukan, itu semua bisa kok. Itu Minta maaf teman-teman, saya lagi batuk. Jadi insya Allah bulu perindu aman. itu umpamanya untuk cewek ya boleh lah, umpamanya untuk cowok ya bisa. Jadi nggak ada terkaitan ini harus untuk cowok, nggak. Ya. Jadi masih banyak kok stoknya, masih ada insya Allah. Ya ada lah. Ada ya. Insya Allah. Itu kan ada yang mengatakan itu untuk cewek apa cowok sih ya. Itu makanya kesempatan ini saya ngomong. Ini tambahan lagi saya
mungkin sedikit manfaat faedah dari bulu perindu. Saya memegangnya menjadi apa ya istilahnya, Ada sesuatu yang berbeda nggak? ada nanti saya jelaskan.